Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah ia di badai kencang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing kita diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali tidak melakukan panggilan kami di dalam kehidupan ini. Kami terlalu sering lebih memfokuskan pada diri kami sendiri, bukannya membebaskan dan menolong sesama, tapi kami justru menimbulkan luka dan penderitaan di sesama kami, di orang-orang yang dekat dengan kami. Itu sebabnya ampunilah kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk senantiasa menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah ladang yang harus kami garap seumur hidup kami. Mampukanlah kami ya Bapa, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar semakin meneguhkan dan menerangi kami semua.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali seorang rohaniwan melihat ada seorang gadis kecil di sebuah jalan. Dia kedinginan dan menggigil dalam pakaiannya yang tampak tidak terlalu tebal. Dan tampaknya gadis kecil ini lapar, saudara. Rohaniwan ini menjadi sangat marah ketika melihat gadis kecil tersebut. Dia marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau membiarkan anak kecil ini mengalami kondisi yang seperti ini? Mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu atas hal ini? Malam itu si rohaniwan mendengar suara kecil dalam dirinya dan berkata, sesungguhnya aku sudah berbuat sesuatu untuk gadis kecil tadi. Saya sudah menciptakan kamu. Apa yang telah kamu perbuat atas hal itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca tadi menceritakan tentang Musa yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dikatakan bahwa Tuhan sudah memperhatikan penderitaan bangsa Israel di ayat yang ke-7. Kemudian sebabnya Musa diutus untuk menghadap Firaun untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita lihat bahwa Musa tidak percaya diri. Memangnya siapa saya? Siapa aku? Kenapa Tuhan mau mengutus aku? Saya sepertinya belum punya kapasitas untuk bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu terlalu besar, itu terlalu berani, itu membutuhkan pengalaman, dan sebagainya dan seterusnya. Lalu kata Tuhan, hei Musa, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu ragu? Mungkin masalahmu terlalu besar dan membutuhkan banyak hal untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi itu bukan berarti kamu tidak mampu melewatinya, karena aku akan menyertai kamu. Itu kata Tuhan, kalau saya dramatisir. Saudara-saudara, kalau kita melihat siapa Musa, dia anak yang selamat di tengah-tengah Raja Firaun sedang menghabiskan anak laki-laki keturunan Yahudi. Dia mendapatkan keselamatan. Dia kemudian dibesarkan dalam keluarga kerajaan. Yang kemudian dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, Musa menjadi gelisah ketika melihat penderitaan bangsa Israel di bawah pemerintahan atau penjajahan Mesir. Kalau mau protes, saudara, Musa bisa menyesali kelahirannya, mengapa dia dilahirkan di keturunan bangsa yang terjajah dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah merancang kehidupan Musa sedemikian rupa, ternyata untuk tujuan tertentu. Allah merancang kehidupan Musa untuk membebaskan umat Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap orang yang dirancang untuk sebuah tujuan tertentu.
Allah merancang kita agar kita memenuhi tujuan Dia yang menciptakan kita. Itu sebabnya walau susah, betapapun oleh dunia ini kita terus ditarik untuk tidak berjalan memenuhi rancangan dan kehendak Tuhan. Namun kita harus terus belajar dan berusaha agar kita kembali kepada rancangan Allah. Apa artinya saudara? Bahwa setiap orang yang dipercaya untuk menggarap ladangnya sendiri. Hidup ini haruslah dipahami sebagai sebuah ladang untuk kita garap. Itu sebabnya dengan siapa kita hidup berdampingan, siapa istri atau suami kita, bagaimana kita harus mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak kita, bagaimana kita hidup bersama dengan orang tua kita, bagaimana kita berperilaku di tempat kita bekerja, bagaimana respon kita ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan atau masalah berat dan sebagainya dan seterusnya. Bagaimana diri kita, kondisi kita, kemampuan kita, keterampilan kita dan sebagainya. Itu semua merupakan perlengkapan yang pas dan yang paling cocok untuk kita dapat menggarap ladang kehidupan kita masing-masing. Mengapa? Karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya percaya begini, bahwa tidak ada yang dapat memilih seseorang lahir dari keluarga tertentu. Saya tidak bisa memilih kalau saya menyesali lahir dari keluarga Batak. Saya anak orang tua saya yang seperti itu. Kenapa saya tidak dilahirkan dari orang tua yang seperti orang tua teman saya dan sebagainya? Tidak ada yang bisa memilih. Pada kenyataannya, Tuhan memberikan yang terbaik, yang pas kepada kita. Dan itu adalah cocok, cukup untuk menggarap model ladang yang kita hadapi saat ini. Itu sebabnya, saudara, kalau ada orang yang merasa bahwa beban atau masalah atau ladangnya saat ini terlalu sulit untuk digarap, mungkin jika diukur secara akal manusia, benar, itu benar-benar berat. Tetapi belajar dari Musa, saudara dan saya adalah orang yang paling tepat, paling mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Mungkin orang lain belum tentu dapat, karena orang lain sudah punya masalah dan tantangannya sendiri. Mereka sudah punya ladang sendiri untuk digarap. Jika seorang menurut kita berhasil dan sukses dalam sebuah bidang atau ladang tertentu, itu belum tentu jika berada di ladang kita. Dia pasti sukses karena memang dia berhasil menggarap di ladang yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Itu sebabnya, saudara, penting untuk mengetahui dan menyadari kebenaran ini, bahwa saudara adalah orang yang handal. Saudara adalah orang yang paling mampu mengatasi masalah saudara. Tuhan, Allah yang merancang dan menciptakan Musa, Dia juga Allah yang akan menolong kita untuk menggarap kehidupan ini yang ada, yang kita hadapi saat ini. Saudara, jika kita dapat menggarapnya dengan baik dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan kita kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dalam perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, jika engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Nah, saudara, kalau Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel, lalu kita diutus untuk membebaskan siapa? Atau tugas pembebasan seperti apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah dunia ini? Saya percaya Allah merancang kita di dunia ini demi misi Allah itu sendiri. Sama seperti Kristus datang ke dunia ini dalam rangka menghadirkan kasih, pengharapan, dan keselamatan kepada dunia. Maka kita pun sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus mewartakan kasih dan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Mother Teresa pernah berkata, kalau saudara belum bisa memberi makan 100 orang yang sedang kelaparan, berikanlah makan kepada 1 orang saja. Saudara, hidup kita saat ini adalah modal kita untuk mengerjakan misi Allah. Lihat dan kenali apa yang kita punya, siapa diri kita, bagaimana karakter kita, apa kekuatan kita, bagaimana cara-cara kita bisa mendekati atau meyakinkan seseorang. Dan mulailah pakai semua yang kita miliki itu, mulai dari apa yang kita punya, untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa mendoakan, untuk kita bisa membebaskan, menyadarkan, menyembuhkan, menguatkan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita.
Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami diajar untuk memenuhi panggilan kami, bahwa sesungguhnya tidak ada yang salah dalam hidup ini. Justru kami harus menggarap apa yang Tuhan sudah berikan. Talenta orang-orang di sekitar kami, setiap masalah itu adalah sebuah kesempatan untuk kami bisa menolong, membebaskan, menebar kasih dan kebenaran Allah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa terus berjalan memenuhi rancangan dan panggilan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sakit, untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sida Butar, Ibu Aurisa, Bapak Ganda, Pak Rio, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan mereka dari kelemahan fisik, bahkan juga mungkin kelemahan jiwa yang selama ini terus berjuang di dalam sakit. Biarlah Tuhan pengharapan Engkau bangkitkan lagi. Bahkan kami berdoa, biarlah Tuhan menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, khususnya kondisi yang sedang melanda bangsa ini, bahkan dunia ini. Biarlah Tuhan memulihkan dari virus corona. Terima kasih untuk tanda-tanda kebaikan, ada berbagai macam obat atau cara menangkal virus ini, menyembuhkan virus ini. Biarlah Tuhan ini boleh semakin disempurnakan dan akhirnya bisa menolong banyak orang, sehingga kami bisa memiliki pengharapan dan bisa terus berjalan memenuhi panggilan dan juga menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus dan sebagai juga bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk mereka yang berjuang di garis depan, untuk pemerintah bangsa kami, untuk para korban yang positif corona, untuk saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya karena virus ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau yang menolong mereka semua. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.